Pelet zaman now. Mereka bisa hack kamu lewat medsos. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, apa kabar semuanya? Gue Siaga Mace ID, balik lagi di sini buat ngobrolin sesuatu yang mungkin berat, tapi gue janji, gue bakal bawain santai kayak kita lagi nongki biasa. Kali ini topiknya tentang sihir cinta atau mahabbah. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat bikin kalian, cewek-cewek muslimah khususnya, melek dan waspada banget. Gue dulu pernah lihat dari dekat gimana proses jahat ini. Dan hari ini gue bakal bocorin semuanya. Dari A sampai Z. Detail banget. Sampai ke hal-hal yang paling serem dan biasanya nggak dibuka-buka. Ini bakal panjang. Jadi siapin cemilan, dudukin nyaman, dan let's talk real. Gue jelasin, apa sih sihir mahabbah? Pertama, bayangin ini. Ada cowok, sebut aja si Fulan. Dia naksir berat sama seorang cewek, sebut aja Mbak Cantik. Mbak Cantik ini solehah, baik, pinter, dan ya jelas gak gampang dideketin. Si Fulan udah coba pendekatan biasa, ditolak halus. Nah, disinilah awal kejahatan dimulai. Daripada introspeksi diri atau nerima kenyataan, dia milih jalan pintas haram. Cari dukun buat pasang pelet atau sihir mahabbah. Targetnya cuma satu, ngerubah pikiran dan perasaan Mbak Cantik pakai cara gaib, supaya dia jadi terpaksa cinta, tergila-gila, dan nurutin semua kemauan si Fulan. Ini bukan cinta namanya guys, ini penjajahan hati, ini kriminal. Proses jahat, gimana caranya sihir itu dipasang? Nah, gue jabarin step by step kayak masak mie goreng, tapi ini bikin merinding. Step 1, nyari tukang jasa dan bahan baku. Si Fulan bakal nyari dukun atau orang pinter yang mau terima job. Bayarnya bisa selangit bro. Terus si dukun minta barang personal dari korban. Nah ini nih kunci yang banyak gak disadarin. Apa aja barang personal itu? Rambut yang rontok dan masih ada akarnya. Potongan kuku. Bekas pakaian dalam atau kain yang ada keringat atau aroma tubuhnya. Foto dia sendiri, terutama foto close up. Nama lengkap dia plus nama ibunya. Ini buat memanggil jin yang nempel padanya. Akses ke barang dia, kayak pulpen, buku, atau bahkan media sosialnya buat ambil energi. Makanya cewek-cewek, hati-hati banget sama barang-barang kalian. Kalau ada yang minta foto aneh-aneh atau tiba-tiba barang kalian hilang, itu tanda merah besar. Step 2, ritual gelap dan penyebaran. Di tempat sepi, biasanya malam hari, si dukun bakal mulai ritualnya. Dia bacain mantra-mantra. Ini bukan doa biasa, tapi campuran ayat Al-Quran yang dipelintir maknanya digabung sama jampi-jampi syirik yang jin-jin kafir dipanggil buat kerjasama. Mereka ditugasin buat masuk ke hidup si korban. Media penyebarannya bisa macam-macam. 1, lewat makanan atau minuman. Ini yang paling klasik. Si Fulan tiba-tiba baik banget, nasi coklat, brownies, atau kopi yang udah diatasin. Rasanya enak, tapi ada virus gaibnya. 2, lewat barang yang ditaruh. Benda kecil kayak kain ikat, besi keriting, atau bungkusan misterius ditaruh di bawah kasur, di pojok rumah, atau di jalan yang sering dilalui korban. 3, lewat angin dan pandangan. Mantra ditiupin ke arah rumah korban. Atau si korban cuma dipandangin lama-lama, si mantra dibaca dalam hati. 4, zaman now bisa lewat digital. Foto korban diedit pakai software, dikasih tulisan mantra di baliknya, terus dipajang atau disimpan. Bahkan ada yang nyoba hack energi lewat like dan komentar di media sosial. Serius guys. Gejala-gejala korban, dari ringan sampai ekstrim kita. Nah, setelah kena, korban bakal alami perubahan yang pelan-pelan tapi pasti. Ini yang harus banget kalian catat, biar bisa deteksi dini. Gejala fase awal, masih kayak baper biasa. Tiba-tiba kepikiran terus sama si Fulan, padahal dulu gak pernah. Hati berdebar-debar kalau lihat atau denger namanya. Ada perasaan rindu yang aneh dan gak logis, kayak ada yang narik-narik. Mulai sering stalking medsosnya si Fulan. Automatik padahal sadarnya gak mau. Gejala fase berat. Nah
ini udah nggak wajar lagi. Emosi jadi roller coaster. Bisa nangis bombay tanpa alasan, marah-marah ke keluarga, terutama ke orang tua atau saudara yang coba ngingetin buat jauhin si Fulan. Benci sama lingkungan sehat. Dia jadi malas ngaji, malas ke pengajian, malas sholat, atau bahkan ngerasain berat dan sakit kepala kalau denger bacaan Al-Quran. Ini alarm utama banget. Koneksi sama si Fulan kayak addiction. Kalau sehari nggak chat atau ketemu, rasanya sesek, panik kayak orang sakit. Ngelakuin hal-hal di luar karakter. Cewek yang dulu sopan tiba-tiba bisa berani kabur dari rumah, bohong, atau ngeluarin uang banyak buat si Fulan. Tapi guys, gejala yang paling menyiksa dan paling bikin korban malu buat ngomong, ada di fase paling dalam. Ini yang nggak banyak orang berani bahas. Gangguan mimpi dan sensasi fisik. Sisi paling kelam. Kita, dengerin baik-baik. Ini realita yang dialami banyak korban. Jin yang udah ditanam, kerjanya bukan cuma ganggu pikiran, tapi juga fisik dan mimpi. Pertama, mimpi-mimpi mesra yang menyiksa. Korban mulai sering mimpi bertemu si Fulan. Awalnya biasa, lama-lama makin intim. Bisa sampai mimpi berhubungan badan. Ini bukan mimpi basah biasa atau keinginan bawah sadar. Ini mimpi yang direkayasa dan dikirim sama jin. Tujuannya buat ngeling otak korban. Bikin alam bawah sadarnya nganggep si Fulan itu pas. Dampaknya? Korban bangun dengan perasaan kotor, bersalah, malu, tapi sekaligus bingung. Nafsu syahwat jadi liar gak karuan di siang hari. Pikirannya susah dibersihin. Dia jadi makin terikat karena merasa udah punya pengalaman intim sama si pelaku. Padahal itu cuma ilusi. Ini tipu daya tingkat tinggi. Kedua, serangan fisik dalam keadaan sadar. Ini puncaknya. Nah, ini bagian yang paling berat buat korban buat ngomong. Saat jin udah kuat nempel, dia bisa manipulasi syaraf dan perasaan fisik korban. Korban bisa tiba-tiba ngerasain organ intimnya seolah-olah disentuh, dirapetin, atau distimulasi. Padahal nggak ada siapa-siapa. Bisa terjadi lagi jalan, lagi belajar, bahkan lagi sholat. Rasanya sangat nyata sampai bikin nafsu terpancing, lemes, atau malu sendiri. Ini penting banget ditangkap. Ini bukan artinya korban imajinasinya kotor atau suka. Ini adalah peperangan fisik langsung di tubuh korban. Ibaratnya, sistem sarafnya lagi dihack sama jin. Korban itu lagi disiksa, bukan lagi berhayal. Rasa malu dan bersalah yang dia rasain itu bagian dari senjata musuh buat bikin dia diem, gak berani minta tolong, dan merasa gak suci lagi. Buat kalian yang mungkin ngerasain ini, kamu gak salah, kamu gak kotor, kamu lagi diserang. Jangan pernah malu buat cerita dan minta tolong. Gimana cara lawan dan bangkit? Oke, setelah tahu bahaya dan gejalanya, sekarang kita bahas gimana cara melawannya. Ini step by stepnya. Mindset perang. Sadari bahwa ini adalah peperangan gaib. Kamu bukan korban lemah. Kamu adalah pejuang yang harus ambil senjata. Senjatanya adalah iman dan takwa. Pertahanan dasar. Buat yang belum kena atau baru curiga. Jaga amanah tubuh dan barang. Gak boleh sembarangan kasih rambut, kuku, atau foto intimate ke siapapun. Kalau potong kuku atau sisir rambut, basuh dulu sama air atau lebih baik dibakar. Hati-hati dengan pemberian. Kalau ada yang tiba-tiba baik banget dan kasih makanan atau minuman, waspada. Selalu baca bismillah dengan khusyuk sebelum makan atau minum apapun. Itu tameng. Perkuat benteng harian. Rajin baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Naas tiap pagi dan petang. Jaga wudhu, terutama sebelum tidur. Sholat tepat waktu, itu sumber kekuatan utama. Aksi langsung. Buat yang udah ngerasa gejala. Ruqyah mandiri rutin. Caranya gampang. Ambil air putih, baca dengan khusyuk, Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Naas. Dan tambahkan ayat pembatal sihir seperti surah Al-Araf 117-122, Yunus ayat 81 dan 82, dan Toha ayat 69. Boleh tambahkan ayat-ayat ruqyah lainnya. Tiupkan ke air itu.
minum, dan pakai buat mandi. Lakukan setiap hari. Bersihkan medan perang, rumah. Putar murotal surah Al-Baqarah di rumah. Jin-jin pengganggu benci banget suara itu. Cek pojok-pojok rumah, kolong kasur, lemari, cari benda aneh. Kalau nemu, jangan disentuh langsung. Ambil sarung tangan atau plastik, rendam di air garam yang udah dibacain ruqyah, lalu buang jauh-jauh. Putus link digital. Unfollow, block, atau mute si pelaku dan semua akun yang berhubungan dari media sosial. Ini penting buat nutup akses energi. Penyembuhan dalam, khusus gangguan mimpi dan fit. Sebelum tidur, jadi pasukan khusus. Wudhu, baca doa tidur. Baca ayat kursi plus 3 kul, lalu tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, sampai ke rambut dan ujung kaki. Usahakan tidur dalam keadaan berkerudung buat muslimah. Saat gangguan datang di siang hari, segera ucapkan dalam hati atau lirih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la haula wa la quwata illa billah. Langsung ganti aktivitas. Kalau bisa, ambil wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Lawannya rasa malu. Cerita. Cari orang yang dipercaya. Ibu, kakak perempuan, atau ustadzah yang baik. Jangan pendam sendirian. Beban yang dibagi akan lebih ringan. Cari bantuan profesional kalau udah nggak kuat sendiri. Cari peruqyah syar'i yang tepat. Cirinya, mengajak kepada tauhid. Ruqyahnya cuma pakai doa dan ayat Al-Quran, nggak pakai ritual aneh, kupu-kupu, bunga, dan lain-lain. Dan yang paling penting, nggak pasang harga. Ruqyah yang benar adalah sedekah. Sumbangan sukarela boleh, tapi nggak boleh dipakai. Ikuti terapi dengan konsisten. Bisa dengan minum dan mandi air ruqyah atau datang ke majelis ruqyah. Butuh proses, jangan menyerah. Pesan terakhir, buat korban dan buat pelaku. Oke guys, hampir selesai. Gua ada pesan khusus buat dua pihak. Buat kalian, cewek-cewek muslimah pejuang. Kalian itu berharga. Kalian itu suci. Cinta sejati kalian gak boleh direbut pakai sihir. Cinta sejati datang dari Allah Azza wa Jalla, lewat jalan yang halal, bikin hati tenang, dan disaksikan keluarga. Kalau kalian lagi dalam kondisi tersakiti kayak gini, ingat, Allah Azza wa Jalla maha melihat. Allah Azza wa Jalla maha adil. Jangan pernah putus asa dari pertolongannya. Perjuangan kalian untuk keluar dari ini adalah jihad yang sangat mulia. Buat kalian, mantan atau calon pelaku, dengerin baik-baik. Apa yang lo lakuin itu bukan cinta. Itu adalah pemerkosaan hak spiritual orang lain. Lo ngerampas kebebasan hati dan pikiran seseorang. Dosa lo bukan cuma sama orang itu, tapi sama Allah Azza wa Jalla. Api neraka buat para penyihir itu sangat nyata. Tapi, pintu taubat masih terbuka lebar sebelum ajal datang. Hancurkan semua alat sihir, temui korban atau keluarganya untuk minta maaf secara langsung jika memungkinkan dan aman. Dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha. Hanya itu jalan keluarnya. Semoga obrolan panjang ini bermanfaat banget. Nggak cuma buat pengetahuan, tapi buat penyelamatan. Kalau ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut atau butuh support, cari komunitas yang positif dan dampingi sama orang-orang soleh dan solehah. Jangan lupa, like, share video ini ke teman-teman kalian. Khususnya share ke grup-grup perempuan, biar sama-sama waspada. Subscribe juga buat konten-konten edukasi lainnya yang gak kalah asik dan... Sekian dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.